Diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sami'an nabiyyu, Nabi pernah mendengar. Rajulan, seorang laki-laki, yuthni ala rajulin, menyanjung seseorang. Wa yutrihi, dan berlebihan dalam sanjungannya. Wa yutrihi, dan berlebihan fi mathihi, di dalam menyanjungnya. Faqala, kemudian Nabi Muhammad berkata, ahlaktum, engkau telah menghancurkannya. Nabi melihat seseorang menyanjung saudaranya, dan sanjungan ini kelihatan berlebihan. Maka Nabi berkata kepada sang penyanjung, ahlaktum, engkau telah hancurkan dia. Dalam riwayat aqata'tum atau auqata'tum dhahra rajuli, kau telah patahkan punggungnya. Artinya kau rusak dengan sanjungan. Dari riwayat ini menunjukkan secara zahir bahasanya memuji seseorang itu tidak diperkenankan. Karena akan menjadikan seseorang bisa saja sombong dengan sanjungan yang diberikan oleh saudaranya. Akan tapi benarkah sanjungan itu diharamkan? Sesuai dengan yang tertulis dari hadis ini, Nabi berkata, Nabi bersabda kepada orang yang menyanjung dan sanjungan yang berlebihan, Nabi menegur, qata'tum, kau telah mematahkan dhahra rajuli, punggungnya. Ahlaktum, kau telah hancurkan dia. Dan ada riwayat dari Nabi SAW, memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau ini tadi Imam Bukhari meriwayatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Nabi pernah berkata, idza ra'aitumul madihina, dalam riwayat maddahina, jika engkau melihat orang yang suka menyanjung, apakah menyanjung orang lain atau menyanjungmu, menyanjung manusia, fahthu fi wujuhihim turaba, taburkan debu di mukanya orang yang suka menyanjung itu. Ini ancaman bagi orang yang menyanjung tapi tidak hati-hati. Akan tapi ada riwayat lain dari Nabi SAW yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khairi wa yamtahun nasu alaihi ya Rasulullah. Apa yang akan kau katakan ya Rasulullah terhadap seseorang yang melakukan sebuah kebaikan kemudian orang-orang pada menyanjungnya? Nabi menjawab, tilka ajilu busyral mu'mini, itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang didahulukan di dunia. Seseorang melakukan kebaikan, disanjung oleh orang lain, Nabi menjawab bahasanya sanjungan itu adalah kabar gembira bagi orang tersebut sebelum di akhirat nanti. Karena orang ini memang baik, dia orang soleh, suka membantu orang lain, santun, perilakunya baik, akhlaknya baik. Kemudian orang menyanjungnya. Bagaimana dengan orang ini ya Rasulullah? Dijawab, sanjungan ini bagi orang tersebut adalah ajilu busyra, yakni kabar gembira yang didahulukan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kelihatannya hadis ini bertentangan. Sesaat Nabi SAW mengucapkan jangan sampai engkau menyanjung, tapi ternyata ada orang menyanjung bukan dimarahi oleh Nabi SAW. Ulama radhiyallahu anhum melihat riwayat seperti ini berpikir dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepada pemahaman yang benar, sehingga tidak menuduh Nabi itu pelin-pelan. Kemudian akhirnya yang disimpulkan oleh para ulama, ada sebagian sanjungan yang haram memang, dan ada sebagian sanjungan yang diperkenankan. Maka kita harus tahu sanjungan yang haram dulu. Sanjungan yang haram adalah jika Anda menyanjung seseorang yang Anda menduga bahwa dengan sanjungan Anda tersebut, orang tersebut bukan tambah baik, tambah rusak. Dan rusak lahir dan rusak batin. Rusak batin misalnya masuk ke dalam dirinya sombong atau ujub. Oh ya, saya memang pantas di saya.
Atau penyakit-penyakit hati yang lainnya yang ada di dalam hatinya. Dan kerusakan dohir ini ada. Orang yang sering disanjung itu kadang-kadang bukan tambah baik. Contoh, di sebuah komunitas anak belajar itu. Kalau sudah ada orang disanjung cerdas, biasanya malah males dia. Sebab kalau dia belajar malu, wong saya orang cerdas kok belajar, sorry deh. Belajarnya sembunyi-sembunyi. Biar dilihat oleh orang, saya nggak belajar tapi saya ranking 1. Lihat rusak kan? Akhirnya nyiksa dia. Awas, hati-hati. Biasanya anak kalau disanjung cerdas, dia gaya, nggak mau membaca. Saya ngelihat tok, denger tok sudah hafal. Padahal dia sembunyi di balik kamarnya itu di bawah ranjang mungkin dia baca. Tok, bisa memang cerdas ya. Tapi untuk menambahkan sanjungannya apa? Dia nggak mau kelihatan sama orang lain belajar. Allah, musibah. Dan ini ada lihat, anak-anak cerdas biasanya musibahnya di saat disanjung. Dan ternyata tidak semuanya cerdas berhasil karena sering disanjung sama orang. Tidak, bahkan mungkin sampai sombong kepada Allah, saya nggak pakai doa, nggak pakai tahajudan, lulus ranking 1. Nah, kan kurang ajar sama Allah. Ente setiap hari sholat tahajudan, her lagi apa her itu? Apa? Ujian ulang. Apa ini lihat? Jadi sanjungan tidak berguna bagi dia, merusak secara lahir dan merusak cara batin, hatinya sombong. Lah kalau Anda menduga bahwasanya jika sanjungan Anda berikan kepada seseorang lalu orang tersebut akan berubah hatinya menjadi kibir sombong atau ujub bangga dengan dirinya sendiri, maka ketahuilah sanjungan saat itu tidak boleh. Anda haram menyanjungnya. Jadi orang menyanjung itu hati-hati. Yang kedua adalah jika kita menyanjung dengan berlebihan keluar dari hakikat. Biasanya kalau sudah orang menyanjung berlebihan keluar dari hakikatnya, mesti ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang dituju. Menyanjung berlebihan dia. Wah, Masya Allah, ini dulu ada. Model-model orang suka menjilat memang begitu, lihat. Namanya pun penjilat dia, menyanjung sesuatu yang berlebihan. Wah, ini nggak ada baiknya orang tersebut. Makanya, kalau Anda menyanjung sesuatu yang Anda yakin telah tahu, itu pun setelah Anda duga bahasanya tidak akan rusak dia dengan ini, dengan sanjungan. Baik. Jadi menyanjung dengan berlebihan, maksudnya tidak melebihi daripada sesuatu yang kita dengar. Makanya atau melebihi dari sesuatu yang kita ketahui, itu adalah juga haram. Karena kita dusta. Dan semua orang itu kalau disanjung itu seneng. Biarpun orang bodoh itu dibilang kamu nih hebat, pinter, seneng dia. Sanjungan itu. Ya. Orang bodoh, orang goblok disanjung, ini pinter. Biarpun goblok tapi pinter, seneng dia. Sudah tahu biarpun goblok tapi pinter, tapi dengar disanjung begitu masih sanjungan. Lihat, berlebihan kalau kita sanjung, wah ini orang ini Masya Allah, dia adalah orang dermawannya luar biasa, ini Masya Allah baik sama orang, Masya Allah, habis lebih dari yang semestinya kita sanjungkan. Wong nyanjung bener saja kalau mengarah kepada kerusakan tidak boleh, apalagi nyanjung berlebihan. Oh, dosa. Ini loh orang yang menyanjung berlebihan ini minta ditabur di mukanya itu debu. Dan memang begitu. Ada waktu itu ada satu orang menyanjung di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang menyanjung seseorang. Ada sahabat Nabi yang bernama Miqdad. Sayyidina Miqdad itu tiba-tiba mengambil debu langsung ditaburkan di orang yang menyanjung tadi. Aku mendengar Rasulullah berkata, "Idza ra'aitumul matihina fakhtu wujuhum turab." Kalau engkau melihat orang menyanjung, taburkan di mukanya debu. Karena orang menyanjung ini orang merusak. Dan memang merusak. Sanjungan itu merusak kalau tidak hati-hati. Yang ketiga, menyanjung orang zalim. Wah, ini pemimpin yang Masya Allah kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah kita dengar suatu ketika, tidak jauh dari tempat kita duduk dengan beberapa orang.
Tidak tahu mungkin ini orang mau dibuatkan apa di rumahnya sama seorang pemimpin. Nyanjung di depan kita. Masya Allah Buya ini, insya Allah pemimpin yang baik ini adalah Umar bin Khattab zaman ini. Umar bin Khattab. Biasanya kalau sudah begitu tidak sabar. Akhirnya kita harus sedikit menjelaskan. Nggak usahlah. Kadang-kadang justru dari kalangan-kalangan orang yang mempunyai ilmu, kadang-kadang berlebihan menyanjung pejabat, menyanjung orang kaya, menyanjung sanjungan yang menjerumuskan. Apalagi sanjungan kepada pejabat yang sudah jelas-jelas zalim disanjung dengan sanjungan yang baik, menjerumuskan orang lain satu sisi, berdusta yang kedua. Yang ketiga apa? Menjadikan orang yang sudah bejat nggak tambah benar, nggak benar-benar. Kenapa? Saya begini saja disanjung sama kiai. Awas, hati-hati. Nggak boleh menyanjung seperti itu. Yang ketiga, menyanjung sesuatu yang Anda tidak tahu dengan kelebihannya secara pasti. Anda tidak tahu kalau dia punya kelebihan, tiba-tiba Anda sanjung, oh ini orang Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Anda tidak kenal, tidak tahu apa. Biasanya ada orang memang model muka-mukaan dilat, bukan jilat, itu muka-muka suka menyanjung Masya Allah. Dan ada orang tidak pernah kenal kita menyanjung, kenal ini menyanjung. Apa maksudnya dia? Ya kalau pernah duduk bareng terus melihat kebaikan kita, nggak pernah dia dengar juga enggak, baru kenal sekarang tapi sanjungannya Masya Allah. Ini kalau bukan karena lebih tua memang perlu ditabur mukanya dengan debu. Sanjungan, hati-hati. Dan jangan Anda berbangga dengan sanjungan seseorang. Bisa saja sanjungan itu menjerumuskan Anda. Baik. Jadi ini hukumnya menyanjung. Jadi hati-hati, pokoknya Anda jangan mudah menyanjung seseorang. Kalau Anda ingin menyanjung seseorang, pertimbangkan kira-kira dengan sanjungan itu dia bakal benar atau tidak. Yang kedua, jangan Anda berlebihan dalam menyanjungnya. Pas, itu pun kalau memang sudah kita perhitungkan dia tidak bakal rusak. Kemudian yang ketiga, jangan sampai Anda menyanjung orang yang nggak benar. Karena akan menjadi rusak dia, tambah rusak, nggak tobat, dan orang lain pun rusak. Yang ketiga adalah Anda menyanjung yang nggak ngerti. Kalau Anda belum tahu betul, nggak perlu menyanjung. Sampai mengatakan orang soleh, ahsibu adunnu aw minas sholihin. Aku kira, aku duga beliau adalah orang soleh. Kecuali yang para salafuna soleh, orang yang telah meninggal dunia dan sebagainya, sudah dari mulut ke mulut, kemudian dari karangan dari kita, misalnya Imam Haddad, orang soleh, kita karena kita menyanjungnya jelas sesuai dengan apa buku-bukunya, tidak pernah dinukil kepada kita kemaksiatannya itu. Tapi kita nggak tahu si fulan. Apalagi menyanjung orang yang secara zahir banyak mukhalafahnya, mukhalafah syariah. Sudah begitu kita katakan wali, hati-hati menjerumuskan orang. Nah, ada orang mukhalafah, ngomongnya nggak karu-karuan, perilakunya cuma banyak melanggar syariat. Kemudian ada orang mengatakan dia wali. Lalu Anda ikut menyanjung, Masya Allah dia wali, orang Masya Allah, kekasih Allah. Anda menjerumuskan orang lain, dan orang tersebut menjadi tambah nggak karu-karuan. Baik, ternyata menyanjung itu pun harus hati-hati. Maka jangan mudah menyanjung. Dan kalau Anda menyanjung anak Anda sendiri pun Anda pikirkan. Sanjungan itu memberikan support, memberikan semangat dia untuk maju atau tambah rusak. Boleh kita menyanjung anak misalnya yang tidak merusak akhlaknya, misalnya, Dedek, Masya Allah, aku perhatikan di minggu-minggu ini engkau semakin rajin. Buktinya, lihat nilaimu semakin bagus. Biasa wajarnya. Coba menyanjung anaknya sendiri itu baru adil. Karena kita tidak mengharap duit dari anak, kan? Adil menyanjung anak itu. Ada menyanjung anak berlebih. Aduh anakku Masya Allah, padahal merah semuanya. Kamu itu hebat bener nak, nilainya merah. Subhanallah, ini baru anak abah tuh. Gak ada. Ya, menyanjung pun harus hati-hati. Makanya lidahnya orang yang suka menyanjung sendiri perlu dicurigai. Lidah orang yang suka menyanjung perlu dicurigai. Bisa saja dia kelas penjilat, atau kelas mukanya yang perlu ditabur debu, atau kelas orang yang cari keselamatan. Dan lebih busuk lagi sanjungan itu adalah
jika ia mengharapkan maslahat kemanfaatan dari orang yang disanjung. Itu penjilat tadi itu. Menyanjung tapi mengharapkan sesuatu dari yang disanjung. Wah, luar biasa. Ini adalah jahat benar ini manusia. Dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak peduli orang lain hancur, dan orang yang mendengar sanjungannya pun akan hancur. Yang disanjung hancur, orang lain bisa tertipu masuk ke dalam kehancuran tersebut. Baik, ini masalah menyanjung. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalau engkau menyanjung seseorang, ahlaktum, kau telah menghancurkannya. Ahlaktum, au qata'tum dhahrar rajuli, kau telah mematahkan punggungnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab.